Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nurin dalam mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau kabar kita semuanya hari ini baik. Nah, tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk belajar ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup di dunia ini digolongkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Bumi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, makhluk hidup tentunya ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil, sampai ada yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kita pasti memerlukan alat bantu untuk melihat makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, alat bantu apa yang akan kita gunakan? Kalau misalnya kalian ingin melihat penampang sebuah daun secara detail hingga kita bisa melihat jaringan-jaringannya, kira-kira alat apakah yang akan kita gunakan? Nah, untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, kita membuka suatu alat yang bernama mikroskop. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang mikroskop. Pengertian mikroskop. Menurut bahasa Yunani, mikros artinya kecil dan skopein artinya melihat, sehingga mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Jenis-jenis mikroskop. Jadi pada umumnya mikroskop itu dibagi dua macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Sedangkan mikroskop cahaya dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Apa perbedaan antara mikroskop monokuler dan binokuler? Jadi, mikroskop monokuler hanya memiliki satu lensa okuler, sedangkan mikroskop binokuler memiliki dua lensa okuler, sehingga bisa digunakan oleh kedua mata secara bersamaan. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Nah, mikroskop itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optiknya apa saja? Jadi ada lensa okuler, ada lensa objektif, ada diafragma, ini bawah sendiri. Yang ini ada diafragma dan ada cermin. Nah, ini adalah bagian optik dari mikroskop. Selanjutnya ada bagian mekanik dari mikroskop. Nah, bagian mekaniknya ada tabung mikroskop, ada revolver, skru pengarah kasar, skru pengarah halus, lengan mikroskop, meja preparat, terus klip penjepit objek, kaki mikroskop, dan juga ada kondensor. Nah, sekarang kita belajar fungsinya. Yang ini namanya lensa okuler. Jadi, lensa okuler itu adalah lensa yang langsung berhubungan dengan mata pengamat. Langsung berhubungan dengan mata pengamat atau mata pengintai. Jadi ada 3 perbesaran, yaitu 10 kali, 5 kali, dan 15 kali. Selanjutnya tabung mikroskop. Fungsi tabung mikroskop ini adalah sebagai penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Bagian selanjutnya yaitu skru pengarah kasar. Skru pengarah kasar atau nama lainnya makrometer. Fungsinya adalah menaik turunkan tabung mikroskop ini secara cepat. Nah, kelihatan kan geraknya? Selanjutnya
ada skrup pengarah halus. Fungsinya adalah menaik turunkan tabung secara pelan. Jadi gerakannya ini tidak kelihatan karena secara pelan sekali. Ini tadi namanya skrup pengarah kasar atau makrometer, terus yang ini skrup pengarah halus atau disebut dengan mikrometer. Bagian selanjutnya adalah revolver. Nah, jadi untuk memutar atau memindahkan lensa objektif itu kita bisa menggunakan revolver seperti ini. Ya, terus yang kedua, bagian selanjutnya adalah lensa objektif. Jadi lensa objektif ini adalah lensa yang berada di dekat objek. Lensa yang di dekat objek dinamakan lensa objektif. Nah, fungsinya untuk memperbesar bayangan benda. Jadi ada berbagai macam lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali. Nah, tergantung dari mikroskopnya. Terus selanjutnya ada meja preparat. Nah, ini namanya meja preparat. Jadi untuk menaruh preparat ini ya, namanya preparat ini. Jadi preparatnya ditaruh di meja ini. Selanjutnya ada klip objek. Jadi untuk menjepit preparat kita gunakan klip objek ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini meja preparat, ini preparatnya, dan ini adalah klip objeknya untuk menjepit preparat. Harusnya ini ada objeknya ya, ini tapi tidak saya beri objek. Bagian yang selanjutnya adalah cermin. Jadi ada 2 cermin di mikroskop, itu ada cermin datar dan cermin cekung. Nah, bisa kita lihat ini ya. Ini cermin datar, terus yang ini cermin cekung. Jadi ada 2 cermin, cermin datar dan cermin cekung. Nah, fungsinya cermin ini adalah untuk mengarahkan cahaya pada objek. Jadi cermin datar digunakan untuk ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan ketika untuk mengumpulkan cahaya. Terus selanjutnya ada kaki mikroskop. Nah, di sini ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop fungsinya untuk menyangga mikroskop ya. Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki perbesaran sedang. Titik cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Siapkanlah preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar preparat yang diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar, dilanjutkan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek.
Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Oke, cukup sekian materi kita hari ini tentang mikroskop. Nah, semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui Google Classroom, melalui WA, atau bisa bertanya langsung ketika bertemu saya, atau bisa kamu komen di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.